Kan menurut para pemula itu pakan yang berkualitas atau pakan yang bagus. Saya bukan menyarankan, bahwasanya ini di sini adalah pengalaman saya sebagai peternak pemula menggunakan pakan alternatif, dan hasilnya itu alhamdulillah maksimal ya sobat semua. Di peternak-peternak yang sudah berhasil, ada yang menggunakan pakan tersebut dan ada yang menentangnya, cuman mungkin sindir-sindir atau gimana kalau bahwasanya pakan itu nggak bagus itu ya. Ya semuanya itu tergantung pada peternaknya lah ya, semuanya tergantung pada peternaknya. Apalagi kita sebagai peternak pemula ya toh, kita mengimbangi tentang kemampuan kita dalam beternak tersebut ya sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semua, jumpa lagi bersama saya seperti biasa sobat semua. Saya di sini di kandang, dan di sini saya mau membahas mengenai pakan lagi ya sobat semua. Dan sebelum saya lanjut untuk membahas yang saya bahas, mudah-mudahan untuk hari ini sobat semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat, dimudahkan, dilancarkan segala urusan, dan dilapangkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin sobat semua. Dan kali ini saya mau membahas sobat semua ya, tentang mengenai lagi-lagi pakan ya sobat semua. Dan pakan apa yang mau saya bahas di sini, yaitu pakan menurut para pemula ya sobat semua, yaitu pakan apa yang menurut para pemula itu pakan yang berkualitas atau pakan yang bagus ya sobat semua ya. Kalau bahasa awamnya itu pakan yang bagus untuk ternakan kita jenis entok ini ya sobat semua ya. Jadi yang mau saya bahas yaitu mengenai pakan apa buat untuk peternak pemula ya, pakan yang berkualitas ya sobat semua ya. Wah, kelihatannya keren ya sobat semua ya, dengar kata-katanya aja pakan berkualitas, padahal ujung-ujungnya digunakan juga pakan hijau-hijauan atau pakan alternatif itu aja ya sobat semua ya. Ya sekali lagi saya bukan menyarankan, bahwasanya ini di sini adalah pengalaman saya sebagai peternak pemula menggunakan pakan alternatif, dan hasilnya itu alhamdulillah maksimal ya sobat semua kalau menurut saya ya. Dan saya coba buka-buka dari peternak-peternak yang sudah berhasil, ada yang menggunakan pakan tersebut dan ada yang menentangnya, cuman mungkin sindir-sindir atau gimana kalau bahwasanya pakan itu nggak bagus itu ya. Ya semuanya itu tergantung pada peternaknya lah ya, semuanya tergantung pada peternaknya. Apalagi kita sebagai peternak pemula ya toh, kita mengimbangi tentang kemampuan kita dalam beternak tersebut ya sobat semua ya. Karena sebagai peternak kan juga harus butuh modal atau pegang modal ya. Toh kita peternak pemula juga harus ngasih makan tiap harinya, dan kalau kasih makan tiap harinya juga pasti pakan kan pikirnya kan harus beli ya sobat semuanya. Nah dari situ kita kan berpikir dari pakan apa yang bagus dan pakan apa yang murah, pakan apa yang gratis, semua itu kita cari ya sobat semua ya. Dan menurut saya pakan yang disebut pakan berkualitas itu menyesuaikan kemampuan yang kita punya ya sobat semuanya. Maksudnya itu kemampuan yang kita punya itu ya, kita sebagai peternak pemula kalau memikirkan pakan beli ya otomatis pendapatan dari mana kita harus melakukan pakan beli tersebut ya sobat semua ya. Kita semua harus dihitung-hitung benar-benar meskipun kita sebagai peternak pemula sobat. Yang menurut saya ya itu tadi kembali kepada peternaknya masing-masing ya. Peternaknya tersebut bahwasanya pakan yang berkualitas itu yang tahu lapangannya juga peternaknya ya. Karena setiap peternak itu beda-beda cara ya sobat semua ya, beda-beda cara atau
punya cara masing-masing atau punya strategi masing-masing ya sobat semua. Ada yang menggunakan pakan tersebut bagus, ada yang menggunakan pakan tersebut bagus, seperti itu sobat. Ya pada intinya kita sebagai peternak pemula itu, atau sebagai peternak atau satu hobi ya, satu peternak itu kita harusnya saling support, saling membantu ya, saling mengedukasi gitu. Bagusnya itu pakan ini itu seperti apa, pakan ini itu seperti apa, dan efeknya seperti apa ada efeknya atau tidak, dan untuk hasilnya seperti apa, seperti itu sobat semua. Dan dari situ juga kita harus memandang peternak pemula, tidak semua peternak pemula atau peternak rumahan yang mempunyai uang terus ya sobat semua ya. Bahkan cita-citanya dia beternak tersebut itu untuk punya penghasilan lagi ya sobat, bukan kok malah kita mengeluarkan uang terus untuk ya kalau ada nggak masalah, tapi kasihan kalau yang nggak ada ya sobat, sebagai peternak pemula ya kasihan, pakan harus beli terus kan, akhirnya kita kasihan. Dan di sini kita saling belajar dan saling sharing aja ya, sebagai peternak pemula saya juga masih belajar. Dan menurut saya pakan yang berkualitas itu ya kembali lagi kepada peternaknya masing-masing ya sobat semuanya, bahwasanya nyabi bahwasanya peternak itu punya cara masing-masing. Dan sekarang sudah banyak video-video yang sudah berhasil dalam peternak itu sudah menyarankan menggunakan pakan-pakan alternatif ya sobat semua ya. Ada yang pakan alternatif hijauan yang untuk difermentasi, ada yang menggunakan polar yang sekarang lagi dicari tahu banyak peternak ya sobat semua ya, polar ya. Kalau menurut saya bagus ya sobat semua ya, kalau ada ya sobat semua. Dan sekarang bekatul atau untuk pakan entok itu sekarang juga lumayan mahal, lumayan tinggi ya harganya ya. Dari dieselnya aja sekarang sudah nyampe 4.000 sobat semua, 4.000. Dan itu pun kalau kita untuk ke dieselnya ya sobat semua ya, itu kebanyakan sudah di drop atau sudah di drop sama kios-kios ya. Dan kalau sudah nyampe kios itu sudah nyampe 6.000 sampai 7.000 sobat semua, kan mahal sekali kalau untuk peternak. Bahkan kalau untuk indukan 5 ekor atau 10 ekor itu, kalau kita mengandalkan pakan bekatul doang, dihitung-hitung kita bakalan tekor ya sobat, bakalan rugi. Itulah yang saya alami, kita harus ada pakan campuran yang berkualitas. Kita memandang pakan berkualitas, jangan pakan yang menurut kita wah pakannya mahal nih harus beli mahal, enggak ya sobat semua. Semua itu bisa kita cari atau kita dapatkan di sekitar ya sobat semua. Itu kita bisa sebut pakan itu berkualitas, karena di situ kita bisa mengungkapkannya, atau kita yang tahu peternakan kita seperti itu sobat semuanya. Bukan kok yang dikatakan oh orang itu pakan berkualitas, kalau pakan pabrikannya emang udah teruji ya sobat semua ya, sudah teruji karena dia sudah melalui uji lab, atau semacam kayak semuanya sudah ada, dari protein dari apa itu sudah komplit ya. Tapi kalau untuk pakan racikan seperti yang pakan alternatif itu ya, itu kan supaya kita untuk mensiasati aja sebenarnya sebagai peternak pemula ya sobat semua, sebagai peternak pula supaya tidak rugi seperti itu sobat. Kalau menurut saya ya, supaya tidak rugi. Oke buat sobat semua ya, untuk kali ini sekali lagi, pakan berkualitas, pakan itu bisa disebut berkualitas, yaitu kita yang tahu sebagai ternakannya ya. Berkualitas nggak harus beli yang pakan mahal ya, kita bisa jadikan pakan-pakan alternatif atau pakan-pakan yang menurut kita cocok buat peternakan kita dan hasilnya maksimal, itu bisa disebut juga untuk kita pakan berkualitas, seperti itu sobat.
Oke buat sobat semua ya, untuk kali ini jangan salah paham atau salah memahami ya. Di sini juga sekedar sharing atau pengalaman saya mengenai pakan alternatif atau pakan berkualitas ini ya sobat semua ya. Di sini juga saya sambil belajar, dan kalau ada saran atau masukan bisa komen di kolom komentar sobat semua. Oke buat sobat semua, untuk kali ini kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Tetap semangat, jaga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.